Menyukai senja tidak harus memilikinya. Cukup duduk diam dan nikmati keindahannya. Atau sekedar mengagumi saja sudah cukup. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopi dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya aktor utama dalam film ini yang bernama Charlie Nicoletti, seorang perampok profesional yang menjalankan aksinya dengan modus penipuan kepada target kelas kakap. Hari itu, Charlie menemui seorang bandar narkoboy bernama Patrick Maguire. Tak bekerja sendiri, Charlie dibantu tim yang tiada lain saudaranya sendiri. Asisten Patrick yang bernama Dabney Vince memastikan kelengkapan dokumen tentang gudang ini yang akan dijual Charlie kepada Patrick. Dabney sempat ragu karena Charlie memberikan diskon untuk Patrick dan minta pembayarannya dilakukan menggunakan kripto. Sebelum transaksi ini dilakukan, Charlie mengaku sudah membicarakannya dengan putra Patrick yang bernama Connor. Dengan sedikit intimidasi akan membatalkan transaksi ini, akhirnya Patrick setuju untuk mentransfer $10 juta kepada Charlie. Tiba-tiba, tim FBI datang menyergap mereka. Patrick dan anak buahnya berhasil kabur, sedangkan Charlie berhasil ditangkap. Namun faktanya, tim FBI yang datang adalah komplotannya Charlie. Salah satunya adalah tunangan Charlie yang bernama Tina dan ayahnya yang bernama Leo Nicoletti. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan seorang agen CIA bernama Emma Hill. Emma dan timnya sedang mengusut kasus peredaran narkoboy jenis fentanyl yang sudah menyebar di Eropa dan kini mengancam Amerika. Tiba-tiba, Emma mendapat pesan dan langsung menciduk pacarnya yang sedang berselingkuh. Charlie dan tunangannya berencana untuk menghabiskan uang hasil penipuan mereka di luar negeri. Charlie dan orang tuanya memiliki sebuah bar sekaligus markas yang digunakan untuk merencanakan penipuan dan perampokan. Selain orang tuanya, ada kakaknya yang bernama Birdie dalam tim mereka. Tiba-tiba, Charlie menemukan cincin tunangannya di dalam jaket. Disinilah Charlie sadar dia telah ditipu oleh Tina. Alhasil, $10 juta hasil penipuan mereka digondolnya. Di bar sebuah hotel, Emma dan Charlie tidak sengaja bertemu. Faktanya, mereka berdua sama-sama telah ditipu pasangannya. Mereka saling mencurahkan isi hatinya sambil mabuk. Dan sama-sama mengatakan profesinya dengan jujur. Charlie mengaku sebagai penjahat, sedangkan Emma agen CIA. Dan setelah itu mereka pun celepot. Di pagi harinya, Charlie meralat pengakuannya bahwa sebenarnya dia ini seorang musisi. Hubungan mereka pun berlanjut hingga 3 hari berturut-turut tinggal di kamar hotel yang sama. Charlie mendapat pekerjaan baru dari temannya yang bernama Jennifer, tentang seorang pendeta yang hobi minum dan menghasilkan banyak uang. Kembali ke rumah, Birdie nampak meluapkan kekecewaannya kepada Charlie karena kini mereka bangkrut gara-gara Tina. Setelah minta maaf kepada ayahnya, Charlie ingin kembali beraksi untuk merampok uang dari tangannya Tuhan. Singkat cerita, tim membahas target mereka yang bernama Pastor Early, seorang pendeta sekaligus CEO dari perusahaan Illumin. Menyamar jadi pengunjung, ayah Charlie mencuri kartu akses yang diberikan kepada Birdie. Setelah masuk ke dalam pusat kontrol, tim menemukan bukti pastor ini mendapatkan banyak uang dari donasi yang tidak terlalu besar. Khotbah dan yayasan amalnya justru digunakan Early untuk mencuci uang gelap. Tim melihat pastor ini seringkali mengganti ponselnya. Suatu hari, tim menyusun rencana seakan ada pencopetan di dekatnya. Padahal, Charlie sengaja menabrak untuk mencuri ponsel pastor tersebut. Tujuannya untuk meretas ponsel Early lalu mengembalikannya. Mereka menemukan jadwal gala dinner yang diadakan di DC. Setelah menyamar jadi petugas palet parkir, Charlie justru mencuri mobil mewah itu agar dia bisa masuk ke dalam acara bersama Birdie. Tak sengaja, Charlie melihat kehadiran Emma yang tampil cantik. Dia berkumpul dengan keluarganya yang bukan orang sembarangan. Ayahnya mantan gubernur, sedangkan saudaranya seorang senator. Emma juga terkejut dan senang bisa bertemu lagi dengan Charlie yang mengaku sedang menemui anggota Kongres.
actually wanted some FaceTime with my congressman. Sementara itu, Birdie mengawasi gerak-gerik pastor gadungan itu yang menemui seseorang. Birdie mengingatkan adiknya ini agar fokus bekerja, bukan malah bermesraan. Di saat Emma sudah membuka hatinya, Charlie terpaksa harus meninggalkannya. Pastor ini sibuk mengumpulkan seluruh uang yang hendak dicucinya setelah mendapat pesan bahaya. Uang dalam koper itu disuruh dimasukkan ke dalam mobil. Padahal uang itu diterima oleh Charlie. Get going. Thank you. Aksi penipuan yang terkesan mudah dan berkelas karena kecerdasannya Charlie. Di sisi lain, Emma mendapatkan target seorang bandar narkoboy bernama Patrick yang sedang diburu juga oleh FBI. Emma melihat foto Patrick dan seseorang yang dia duga sindikat. Padahal pria ini adalah Charlie. Meski Charlie dan keluarganya kini mendapatkan hasil jarahannya, namun ayahnya berharap suatu saat nanti Charlie keluar dari bisnis ini. Saat Patrick hendak terbang, tim FBI langsung menciduknya. Sedangkan Emma fokus mengejar Daphne. Sayangnya, dia gagal setelah mobilnya bertabrakan. Dari anak buahnya, Emma mendapat informasi bahwa Daphne ini konsultannya Patrick. Dan justru karena Daphne, bisnis Patrick berkembang pesat karena dialah otak utamanya. Tiba-tiba, Charlie datang ke rumah Emma. Dia terkejut melihat lukanya. Charlie datang untuk minta maaf karena malam kemarin dia salah. Dan setelah itu mereka pun celepot. Kembali ke rumah, Charlie dikejutkan dengan kemunculan Daphne dan para pengawalnya. Charlie? Mafia ini menagih kembali uang 10 juta dolar yang dicuri oleh Charlie. Termasuk 5 juta tambahannya yang harus dia berikan untuk mengeluarkan Patrick dari penjara. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Kali ini, Charlie dan keluarganya sedang beraksi di sebuah tempat pelelangan perhiasan mewah. Terutama sebuah kalung berlian mewah yang menjadi incaran para sultan. For 15 million. Hey guys. Mantan dubes Rusia yang bernama Cloud menjadi pemenang dengan nilainya mencapai 500 ribu dolar yang dinilai sebagai bentuk pencucian uang. Dialah yang akan menjadi target perampokan Charlie. Mint in the oil biz. Sementara itu, terlihat Daphne datang ke penjara menemui Patrick mengatasnamakan sebagai pengacaranya. Is the reason you're in here. Perhaps Emma mendapat lampu hijau untuk menyelidiki wanita itu. Daphne kembali ke bar untuk menagih 15 juta dolar. after all, 15 million is a... Charlie meminta waktu beberapa minggu, namun Daphne memberi waktu 3 hari untuk mencicil hutangnya. Of 3 days to make your first payment. Atau dia akan menugaskan Connor untuk menagihnya. Charlie dan keluarganya kembali membahas rencana pencurian kalung dari berangkasnya Cloud. Get into the safe to steal the... at least the extraction plan. Vanity. You guys saw those people. Sementara itu, saudara Emma yang bernama David sedang sibuk mencalonkan diri menjadi wali kota. Birdie memiliki seorang putri yang memiliki kekurangan tidak bisa bicara. Ternyata dia punya bakat juga untuk mencopet dompet pamannya ini. Birdie memberikan alamat hotel tempat Daphne menginap. Orang tua Charlie menyamar jadi penata rias di dekat istrinya Cloud, membicarakan tentang seorang jenderal yang membatalkan acara. Istri Cloud yang tertarik mengundang mereka ke rumahnya. Diam-diam, Charlie menyusup ke dalam hotelnya Daphne. Di waktu yang sama, Emma masuk juga ke sana. Charlie segera bersembunyi, namun keduanya sama-sama tidak melihat. Singkat cerita, Charlie dan tim datang ke rumah mantan dubes Rusia itu menyamar sebagai tim fotografi untuk acara Fashion Week yang akan menampilkan istrinya. Tujuan mereka menukar kalung asli dengan yang palsu. Kembali ke hotel, Daphne merasa ada penyusup yang sudah masuk ke kamarnya.
Terlihat Emma dan rekannya mengawasi Daphne dari kamera CCTV yang sudah dia pasang. Ternyata David tidak tahu bahwa saudarinya ini seorang agen CIA. Campaign strategist and the way you cut through the noise. I'll think about it. Langkah pertama mereka menukar cincin yang digunakan Cloud dengan tiruan. Oh, like that. Oh, right. Setelah terjadi konsleting listrik, Yeah. diam-diam Charlie membobol brankasnya untuk menukar kalung di dalamnya yang bernilai 8 miliar. Sialnya, anjing milik Cloud menggonggong sampai menutup brankasnya. Cloud segera mengecek, ternyata kalungnya ada di dalam brankas. Namun, mereka langsung diusir. Ternyata, aksi Charlie berhasil. Kalungnya dia sembunyikan di dalam bulu-bulu si Doggy. Charlie mendapat masalah baru karena ternyata berlian curian ini bukan benar-benar asli. Karena yang asli lebih dulu sudah dicuri, jadi yang dibeli oleh Cloud ini ternyata KW. God is a stolen antiquity. It is. Charlie nekat menemui Cloud dan mengatakan kalung berlian yang dicuri darinya aman. Faktanya, itu merupakan artefak budaya yang dijarah, yang sedang dicari oleh pemerintah India. Charlie balik mengancam akan membeberkannya kepada Washington Post yang saat ini sudah di depan pintu rumahnya. Mau tidak mau, Cloud harus memberikan imbalan kepada Charlie. Disinilah ahli perampokan ini kembali menunjukkan skillnya. Pulang membawa tas penuh dengan uang itu Charlie berikan kepada Daphne senilai $500.000. Dan tersisa $14,5 juta lagi. Emma gagal mendapatkan Daphne setelah diprank dengan kontainer kosong. Is that? Patrick yang berada di penjara mendapat foto musuhnya yang bernama Emma yang dikirim oleh Daphne. She identify the woman who wants to take us. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Charlie menemukan sebuah fakta bahwa ternyata Daphne adalah putrinya Patrick. Charlie ceritakan hubungannya dengan seorang wanita cantik dan cerdas kepada sahabatnya. Namun dia khawatir hubungannya tidak akan bertahan lama jika dia tahu identitas Charlie yang sebenarnya. Dibawa ke rumahnya, Emma pertama kalinya bertemu dengan Ollie. Padahal Charlie belum memperkenalkannya kepada orang tua dan kakaknya. Demi keamanan putrinya, Birdie memasang alat GPS di tasnya meski Ollie menolak. Ini dia lakukan karena khawatir dengan ancaman Daphne. Kini, keluarga perampok ini kembali menyusun sebuah rencana yang berhubungan dengan pacuan kuda. Seorang penipu bernama John meminta bantuan Charlie karena dia akan menjual kuda yang bukan miliknya kepada orang kaya. Setelah itu dia akan menghilang dengan nilai $1 juta. Sebagai imbalannya, Charlie akan mendapatkan 20%. Targetnya bernama Martha, wanita sultan yang memiliki kekayaan 7 turunan ini ternyata dijanjikan akan dinikahi John yang mengaku bernama Frankie. Keluarga Charlie tidak setuju jika mereka harus menipu wanita baik seperti Martha. Charlie setuju karena rencana dia sebenarnya untuk berbalik menipu si John. Singkat cerita, Martha melihat kuda balapannya yang disebut John bernilai $1 juta. Leo mengaku kuda ini peninggalan istrinya. Sementara itu, pencalonan David mendapat tantangan karena dinilai buruk sebagai pewaris kegagalan. Emma dan agen FBI bernama VIC bekerja sama untuk mengungkap organisasi narkoba yang dijalankan Patrick dan antek-anteknya. Faktanya, bisnisnya terus berkembang karena dikendalikan oleh Daphne yang memberikan diskon besar-besaran untuk para pelanggannya. Tanpa sepengetahuan John, Birdie memberitahu Martha bahwa sebenarnya tunangannya itu adalah penipu. Dengan gamblang, Birdie mengatakan John telah menyewa mereka untuk membantu menipunya. Mengenal penipu ini sejak lama, Birdie meyakinkannya karena John sudah menjadi penipu sejak SMA. Setelah Martha setuju, rencana disusun balik menipu si John untuk menguras uangnya. Jadi Martha seakan membuat persyaratan baru sebelum membeli kudanya. Dia mau kuda ini ikut balapan dan jika peluangnya membaik, dalam pikiran John, Martha harus membayar $2 juta kepada pemiliknya. Dan inilah sosok Connor, anak dari Patrick. Connor meminta Daphne segera mengembalikan uang yang telah ditipu oleh Charlie. Di tengah popularitasnya yang semakin menurun, David dihubungi seorang wanita bernama Claire. Dia bisa membantunya mendapatkan dukungan dari partai. Untuk pertama kalinya, Emma diperkenalkan kepada orang tua dan kakaknya Charlie.
Orang tuanya begitu welcome, namun Birdie yang protektif terhadap Charlie belum terlalu menyukai Emma. Apalagi jika dia tahu identitas Emma yang sebenarnya. Emma mengaku bekerja sebagai analis data logistik. Singkat cerita, lomba pacuan kuda dimulai. Tim harus mengajak para penjudi agar bertaruh untuk kuda mereka. Sebagai ahli IT dan peretas, Birdie melakukannya secara online untuk meretas sistem perlombaan. Sedangkan Charlie dan ayahnya mempengaruhi orang-orang di sana untuk ikut bertaruh pada kuda yang sama. Kini, nilai kudanya sudah berada di angka 1,7 juta dolar. Martha pura-pura meminjam ponselnya John, padahal Birdie hendak meretasnya. Well, look at you two. I don't know, you just closed the app, that's all. See? It's because I am. Congratulations. Thank you. Congratulations. David terkejut setelah mendapat laporan dari anak buahnya bahwa partai telah menarik dukungan untuknya. Mau tidak mau, David harus meminta bantuan Claire. Leo berhasil mempengaruhi para penjudi kuda hingga angkanya naik menjadi 2,5 juta dolar. Padahal Martha hanya memasang batas di angka 2 juta dolar yang bisa dia bayarkan. Karena itu, John mau tidak mau harus memasukkan dana 500 ribu dolar dari koceknya pribadi setelah Charlie mengintimidasinya. 2,5 juta dolar akhirnya diterima oleh Leo. Ketika perlombaan dimulai, John kabur dari sana menuju bandara. John tidak sadar bahwa dirinya telah balik ditipu. Figure it out. Probably about the same time he lands wherever it is. Six-place horse when I see one. Birdie terkejut karena alat pelacak anaknya ternyata diselipkan di tasnya Daphne oleh Ollie. Setelah dicek, Daphne tercatat mendatangi wilayah kartel Rusia dan Taiwan. Padahal itu kartel saingannya Connor. Charlie kemudian menghubungi Connor untuk mengadu dombakan kedua adik kakak mafia itu. Connor baru sadar orang yang memberitahunya ini adalah Charlie. Saat Charlie hendak pergi, tiba-tiba dia diculik. Ternyata Charlie diculik oleh tim CIA. Atasannya sengaja menculik Charlie karena mereka yakin pacar Emma ini menyembunyikan sesuatu. Dalam berkasnya, Charlie pernah berada di Nicaragua dan berjalan kaki menuju Meksiko selama 8 bulan. Dengan menggunakan poligraf, Charlie harus mengatakan yang sebenarnya. Bukan agen mata-mata internasional, Charlie mengaku seorang bartender bar. Dia juga baru mengetahui bahwa Emma bekerja untuk CIA. Ternyata Charlie pernah dipenjara di Nicaragua selama 7 bulan dalam kasus pemukulan aparat setelah dia berkelahi dengan temannya. Faktanya, CIA tidak tahu Charlie seorang penipu profesional. Ternyata tindakan ini merupakan protokol CIA untuk memastikan keamanan Emma. Namun tetap saja Charlie merasa bad mood. Emma meminta maaf dan Charlie masih aman dengan rahasianya. Ah, there he is. Where you been? Were you were With Emma. Okay, well, I worried you. I was worried. Okay. Giliran Emma yang harus memperkenalkan Charlie kepada keluarganya. Dalam acara penggalangan dana kampanye, ayah David mengingatkannya bahwa Claire bukan orang baik. Her support is not the kind you want. Daphne dikejutkan dengan aksi Connor yang sudah menghajar pelanggannya. Ternyata Connor tidak menganggap Daphne sebagai saudarinya karena dia anak haram ayah mereka. Daphne kembali datang menagih cicilan hutangnya Charlie. Ingin segera lepas dari mafia ini, Charlie menjanjikan 10 juta dolar akhir pekan ini, tapi setelah itu hutangnya meminta dianggap lunas. Rencana Charlie, dia akan mengikuti judi poker di atas kapal pesiar dengan taruhan tinggi yang diikuti para sultan dari mulai penjahat, pelobi hingga politisi. If you can pull it off, we're square. Rencana merampok dari para penjudi ini sebenarnya sudah pernah direncanakan oleh Charlie dan keluarganya. Namun, mereka buntu cara mengeluarkan uangnya. Meski resikonya sangat besar, mereka tidak punya pilihan lain. Setelah lepas dari Daphne, Charlie ingin hidup secara normal bersama Emma. Dan ayahnya sangat mendukung anaknya ini. CIA berencana membuntuti Connor untuk mencari tahu sumber dananya. Daphne mengajak Connor bekerja sama untuk meningkatkan operasi mereka dengan memberi harga murah untuk setiap narkoba yang mereka jual. Tapi Connor yang tidak paham bisnis hanya peduli dengan uangnya. Untuk bisa ikut dalam permainan kartu kelas kakap ini, Charlie akan menyamar jadi Ernesto dengan modal 1 juta dolar hasil pencurian uang milik si pastor. Pemilik kasino kapal ini bernama Robert Renway yang akan tertarik jika Charlie berhasil memenangkan permainan agar dia bisa naik ke tingkat privat.
tugas Birdie untuk meretas sistem agar Charlie dikenal sebagai Ernesto, si penjudi ulung. Akhirnya, Charlie resmi mendapat undangan untuk ikut dalam permainan tingkat dewa. No. Nice to meet you, bro. Nice to meet you. Hope to see you there. Akhirnya, Charlie bertemu dengan kedua orang tuanya Emma dalam acara penggalangan dana kampanye David. David sendiri bertemu dengan sosok berbahaya bernama Claire yang disebut ayah David sebagai pelobinya para penjahat yang menjual senjata dan tembakau. Charlie terkejut karena dia bertemu dengan Robert di tempat ini. Untungnya, Emma tidak curiga. Namun, ayah Emma yang bernama Joseph sepertinya punya firasat buruk kepada Charlie. Claire memperkenalkan wanita bernama Jennifer West untuk membantu tim kampanyenya David. Charlie memilih pergi setelah Joseph menuduhnya macam-macam kepada Emma. Besok malam, Charlie kembali ke kapal pesiar yang dijaga pengawal bersenjata untuk ikut dalam judi kelas kakap. Birdie dan ibunya menyamar jadi pelayan, sedangkan Leo jadi petugas pembagi kartu. Karena kalah, Charlie pura-pura marah lalu diminta Robert untuk rehat sejenak. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk menggasak seluruh uang cash di kasino ini. Si pengawal pergi setelah Birdie meretas ponselnya untuk mengirimkan pesan urgent. Karena tidak ada sinyal, pengawal ini pun naik ke atas. Dibantu ibu dan kakaknya, uang-uang itu dirampok oleh mereka. 2 minutes. You guys keep loading. I'll buy us some time. Go. So much. Can you help me to... Oh no. Pengawal ini terkejut karena seluruh uangnya sudah raib. Terlihat sebuah kapal cepat kabur meninggalkan kapal pesiar ini. Charlie dan para penjudi lainnya marah karena uang mereka telah raib. Mereka semua tertipu karena $10 juta telah dibawa Birdie dan ibunya menggunakan tong sampah. Anak buah Daphne dipaksa oleh Connor mengatakan dari mana uangnya berasal. The money's coming from where? Charlie kemudian membawa uang tersebut untuk diberikan kepada Daphne. Namun Connor lebih dulu merampasnya. Out. No. You can take the mask off, I don't know ya. Working with the man who ripped me off. Kick Deal Daphne and I had. You and me, we're done. Emma dan VIC mengawasi pertemuan mereka, namun dia belum sadar itu adalah Charlie. Charlie sempat bertatapan dengan Emma, untungnya dia memakai topeng. Daphne sangat marah karena modal $10 juta untuk bisnisnya direbut oleh Connor. Charlie khawatir Emma mengenalinya. Tiba-tiba dia datang karena kangen kepadanya. Everything good? Well, Great. but I think this is worth it. Alah sia boy. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 5. Charlie mendengar percakapan Emma dengan rekannya tentang plat nomor mobil dari pria yang memakai topeng. Hey, look, I'm around later if you want to talk. Daphne meyakinkan kartel Taiwan ini bahwa Connor tidak akan mengganggu mereka lagi. Faktanya, FBI juga sedang mengintai mereka dan karena itu, Daphne harus mencari cara membungkam mereka melalui pejabat tinggi. Friends in high places. Stop, I've been wanting to catch up. Can I be real? When are you not? Selanjutnya, Daphne mencari informasi dari relasinya yang menjabat kepala staf Dewan Pengawas sebuah partai besar. Untuk memuluskan urusan di Washington, dia memberitahu jalan pintasnya melalui penjahat bayaran bernama John Baylor, mantan M16 yang piawai dalam melakukan lobby. Just call this number. Yang dia tahu, John menyimpan buku hitam yang berisi seluruh bahan pemerasan. Setelah ditelusuri nomor platnya, ternyata itu mobil curian yang dilaporkan hilang pekan lalu. Are you about to ask me what I think you about to ask? Reported stolen a few weeks ago. Charlie menghubungi Otto yang mengelola mobil rongsokan untuk segera memusnahkan mobil yang dia pakai. I'll make it up to you. Yep. Daphne kembali menemui Charlie dan keluarganya. Kali ini, mereka mendapat tugas berat untuk menipu mantan agen mata-mata demi mendapatkan buku hitam itu. Thanks to us. I don't play innocent. Meski sudah membayar hutang mereka, Daphne tidak mau tahu karena dia justru menjadi tameng mereka dari ancaman Connor yang belum puas memberi pelajaran kepada Charlie. Lay it on us. I like not being dead. Buku hitam itu berisi bukti korupnya para pejabat tinggi. Paranoid Cold War relic. Tim kembali menyusun rencana untuk pura-pura menyewa John, padahal untuk mencari tahu di mana mantan agen M16 ini menyembunyikan buku hitamnya. RTJ? We slipped Baylor a phone with some delicious blackmail. Give us
John datang atas permintaan Leo dan anak-anaknya untuk menyelesaikan masalah mereka. Sementara itu, Jennifer mengusulkan kepada David untuk aktif di TikTok dan IG agar target kampanyenya lebih tepat. David's a politician, not... Meski Jennifer dikirim oleh Claire, dia yakin idenya cukup cemerlang. Ayahnya khawatir Claire punya maksud tersembunyi dengan mengirimnya. Si Otto meminta bantuan Charlie karena agen FBI datang mencari mobilnya. I gotta go now. Wait. John yang sangat hati-hati menghancurkan ponselnya Birdie. Hey, wait! Sebelum rencananya gagal, dia berpura-pura ikut menumpang pulang. Tiba di tempat rongsok, Charlie segera mencabut plat mobilnya sekaligus menelepon Emma yang datang ke lokasi untuk mengalihkan perhatiannya. Hey, you. Hey. Hey, I was thinking, meet me at the Langston at 8. Birdie fokus melihat kode angka di kuncinya John. Kemudian, hasil dari penelusuran, ayahnya John yang anti digital menyimpan buku hitam itu di salah satu lokernya. Because before he nuked the phone, he took... Yeah, we'll tag you back in tomorrow. Karena plat mobil itu dibuang di dekat perbatasan El Paso, ini artinya Connor terlibat dengan jaringan kartel. Dan karena itu, Emma direkomendasikan untuk pindah kantor ke Meksiko. Dia terkejut karena ini dianggap impian semua agen CIA untuk misi internasional dan Emma tidak boleh menyia-nyiakannya. Kembali bertemu doinya, Emma mengajak Charlie untuk ikut pindah ke Meksiko. Namun, Charlie ragu. Why Mexico? Look, Emma yang kecewa dengan penolakannya memilih untuk putus. Bye, Charlie. Setelah ditelusuri, John memiliki loker di dalam perpustakaan. Memorial. Tim kembali beraksi menyusun rencana dengan tugasnya masing-masing. Leo menyamar menjadi profesor untuk mengawasi pintu depan. Sedangkan Charlie dan Birdie masuk untuk menyalin buku hitamnya. Ternyata dalam buku hitam itu, John menyimpan rahasia para pejabat tinggi negeri ini dalam sebuah klise foto mikro. Birdie butuh waktu untuk memindainya terlebih dulu agar bisa disalin ke dalam flashdisk. Leo segera memberi peringatan kepada anak-anaknya setelah melihat John datang. Terpaksa, Charlie memperlihatkan wajahnya agar John mengejarnya. Setelah selesai, Birdie bergegas memasukkan kembali buku hitamnya ke dalam brankas. Aksi pengejaran mantan M16 ini terhadap Charlie terus berlanjut diwarnai beberapa tembakan. Hey, I'm in the van. Sialnya, John lebih dulu menangkap Leo. Let him go. Sebelum dia menembak, Charlie mengancam akan menyakiti wanita yang John cintai karena dia sudah tahu alamatnya. Catherine Moss. 44 Brandywine. Akhirnya, mereka sepakat untuk melupakan masalah ini. Deal. Flashdisknya Charlie serahkan kepada Daphne yang hendak menggunakan isinya untuk keperluan bisnis. You might need some dirty politicians. How would I do that? Daphne berencana untuk mengancam seorang agen CIA dan keluarganya yang begitu gigih ingin menghancurkan bisnisnya. Charlie paham yang dia maksud adalah Emma dan karena itu dia segera menemuinya untuk minta maaf dan menyebutkan identitas dia yang sebenarnya. Because I love you too. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Just say... It's the same thing, Charlie. Charlie berusaha untuk menjelaskan kepada Emma meski dia dan keluarganya penipu dan perampok, namun mereka hanya menargetkan para penjahat. Charlie memberitahu jahatnya Daphne karena dia tidak mau keluarga Emma menjadi sasaran. Charlie memberitahu Emma bahwa Daphne putrinya Patrick. Namun Daphne dan Connor saling berebut bisnis ayah mereka. Namun tetap saja Emma sangat hati-hati karena sudah dibohongi oleh Charlie. Setelah mendapat pesan, Charlie datang ke markasnya Daphne. What do you want? Di dalam buku hitam itu, rupanya ada informasi berharga tentang lukisan Erin yang dibeli oleh Gregory. Dan Charlie ditugaskan untuk mencurinya, karena lukisan antik itu di pasaran dibanderol dengan harga $2 juta. Dengan nada tegas, Charlie hanya akan menuruti kemauan Daphne jika lukisan itu dihargai $3 juta untuk mengurangi hutangnya. Dan akhirnya mereka berdua sepakat. Hey, Charlie, okay? Pulang ke rumah, Charlie membeberkan informasi mengejutkan untuk keluarganya bahwa Emma adalah agen CIA yang sedang menyelidiki sindikat Daphne dan Patrick.
Masalah bisa bertambah rumit karena jika Emma menemukan bukti mereka masih bekerja untuk Daphne, agen CIA itu mengancam akan menyeret Charlie dan keluarganya. CIA. We gotta do this next job for her. Whatever she felt. Kini Emma menyadari ayahnya ini tidak salah saat menilai Charlie. I'm so sorry. Untuk bisa masuk ke dalam pameran seninya Gregory, Charlie punya saran untuk memanfaatkan mantan suami Birdie yang belakangan sering menghubunginya. Got a built-in cover. I'm asking you to play a part. Bukan masalah mudah karena Birdie merasakan trauma mendalam karena dia pernah menyakitinya. Dan akhirnya Birdie menemui mantan suaminya yang bernama Simon. Simon meminta maaf karena dulu dia seorang pecandu berat yang telah mencampakkannya. Simon mengaku sudah berubah dan berharap Birdie bisa menerimanya kembali, bersedia melakukan apapun yang Birdie mau. I'll do anything that you want. Tiba-tiba, Emma mendapatkan surat yang berisi foto yang cukup membuatnya terkejut. Charlie bersedia menerima permintaan Daphne untuk mencuri lukisannya karena Gregory bukan orang bersih yang menjalankan bisnis pencucian uang dengan menjual lukisan. You look terrific. Singkat cerita, Simon memperkenalkan Birdie kepada Gregory. You got it. Let me introduce you to my... Thank you. We'll see you later. Here we go. Setelah menyemprotkan cairan ke atas lukisan, Birdie heran kenapa tidak ada sensor laser di semua karya seni ini. Tak hanya itu, tim keamanan gedung pun terasa sangat minim dan longgar. Ternyata foto yang Emma dapatkan itu adegan perselingkuhan ayahnya dengan Claire Fox di masa lalu. I came clean to your mother. Ternyata, Claire menggunakan foto itu untuk menekan Joseph agar mendukung kontrak pemerintah dengan salah satu kliennya. Jika ini terekspos, maka karir David akan ikut hancur. Disinilah Joseph baru menyadari Emma bukan pegawai kantoran biasa. Dan foto ini Emma yakin dikirim oleh Daphne untuk mengancam keluarganya. Kembali ke Charlie yang memutuskan untuk masuk ke dalam rumah Gregory. Dia mendengar penjahat ini sedang menghubungi seseorang untuk bertemu minggu malam nanti perihal lukisannya di sebuah lokasi. Sementara itu, Birdie sedang melihat lukisan Blenner, karya seni abstrak yang penuh dengan makna. Simon memberitahunya bahwa lukisan ini palsu yang tidak lebih dari $20.000. It isn't. Why would someone go to... Pertanyaannya, kenapa Gregory memamerkan lukisan palsu padahal dia punya yang aslinya? Karena lukisan di rumah ini palsu, Charlie dan tim kembali menyusun rencana untuk mencuri lukisan aslinya di lokasi yang Charlie tadi dengar. Emma menemui si Daphne sesuai dengan pesan yang dia kirimkan berikut foto tentang ayahnya itu. It's always the ones you least expect. How did you find out? Daddy's love? Daphne terkejut karena Emma sudah tahu bahwa dia putrinya Patrick. Namun Daphne tetap mengancam akan membocorkan foto tersebut jika CIA masih mencampuri urusan bisnisnya. What do you want? Back off. And you're right. Thanks for the drink. Dengan bantuan Simon, Charlie dan Birdie bisa masuk ke dalam gudangnya Gregory. Sementara Leo pura-pura hendak mengirimkan paket, terlihat Gregory hendak mengamankan lukisan Erin yang bernilai $2 juta. So that's a doodle, huh? Saat itulah tim beraksi dengan meretas sistem keamanannya. Thank you, Walt. Paket itu meledak, memicu alarm kebakaran. Saat itulah Charlie dan kakaknya ini menukar lukisan asli dengan yang palsu. Alright, let's see what 2 million gets you. Here goes nothing. Setelah yang aslinya mereka amankan, kedua pencuri profesional ini keluar dengan menyamar jadi petugas pemadam kebakaran. Apologies, gentlemen. I think we can do this now. Rekan Emma memotret pertemuan Gregory dengan pria bernama Brett, bekerja untuk American Armory yang memproduksi senjata kelas militer. Makes 100K. Emma yakin dia terlibat dengan geng Rusia, dihubungkan dengan Daphne yang sepertinya berambisi ingin berbisnis senjata. Tiba-tiba, Emma melihat salah satu petugas pemadam itu adalah Charlie. Akhirnya, lukisan asli itu berhasil dibawa Simon untuk diberikan kepada Charlie. You were never that guy. Yeah, sure. I'll just, Tiba-tiba, Ollie muncul di sana, berbicara dengan Simon yang baru pertama kali melihat putrinya. She's beautiful. Smart too. Meski dirinya tuli, Ollie tahu keluarganya ini para penipu dan pencuri. Ollie hanya ingin ibunya jujur dan tidak ada kebohongan lagi. Dia juga meminta izin untuk menemui ayah kandungnya itu.
Berbekal alamat yang ditemukan di dalam kotak lukisan, Charlie datang ke lokasi dan ternyata dia menemukan banyak sekali senjata serbu. Ini artinya lukisan itu digunakan untuk membayar senjata-senjata ini. Meski serasa berada di jalan buntu, Yosef yakin Emma punya cara untuk menyelamatkan keluarganya sekaligus menangkap para penjahat itu. You just haven't found it yet. Charlie dikejutkan dengan kemunculan Emma, menunjukkan fotonya saat menyamar jadi petugas damkar. Tidak akan mempermasalahkan apa yang Charlie lakukan, Emma mengajaknya untuk bekerja sama menangkap Dabney demi melindungi keluarga mereka. You okay, bud? Setelah mereka sepakat, Charlie kembali menemuinya untuk memberikan lokasi senjata ilegal yang bernilai $2 juta, termasuk kontak si Brad yang menjadi pemasoknya. Charlie menyebut Dabney sangat ambisius dari bisnis narkoboy hingga senjata. Charlie berniat untuk membantunya mendapatkan tahtanya Patrick. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode terakhir. Dabney kembali memanggil Charlie untuk minta bantuannya mengirimkan lukisannya kepada Brad. Selain itu, bos mafia ini memerlukan undangan ke Pine Group, semacam Davos di industri pertahanan atau konferensi eksklusif tempat orang-orang terpenting yang secara rahasia menetapkan agenda keamanan nasional. Dalam acara itu, Brad menjadi pembicaranya. Dabney menginginkan Charlie meyakinkan Brad agar menjual senjata ilegalnya kepada dia. Di waktu yang sama, Emma dan tim CIA menyusun rencana untuk mengirim intelnya ke acara tersebut, yaitu Charlie yang akan menyamar jadi konsultan produsen senjata bernama Brooke sebagai tanda bahwa dia mantan CIA. Charlie mendapat tugas mencari tahu rencana detail yang dilakukan Dabney, kesepakatannya dengan Brad dan caranya mengangkut senjata. Leo mengaku kepada putrinya dia pernah mengancam Simon karena saat teler dia hampir membuat Oli tenggelam dalam bak mandi. Hingga akhirnya Simon pergi meninggalkan Birdie tanpa pamit. Singkat cerita, Charlie dan Dabney pergi untuk menemui Brad. Namun ternyata Dabney tidak jadi mengajak Charlie untuk berbicara dengan Brad. Karena Gregory sudah dideportasi ke Rusia, Dabney sudah tahu perusahaan Brad membuat senapan jarak jauh M2010. Dengan pendanaan dan rute pengirimannya, Dabney menjanjikan pengiriman 10 kali lebih banyak dari Gregory. Ternyata, selama ini Brad menggelapkan senjata yang dianggap cacat untuk diperjualbelikan secara ilegal. Jika jumlahnya terlalu banyak, justru akan dipertanyakan. Karena itu, Brad menolak penawarannya Dabney. Emma meminta Charlie mengambil hatinya Dabney agar mereka bisa mendapat informasi tentang rencananya. Karena menggunakan alat komunikasi, Emma bisa mendengar dengan jelas saat Charlie merayu Dabney. Di waktu yang sama, agen VIC mencoba mendekati Emma karena sama-sama melakukan operasi di tempat ini. Simon kembali meminta maaf karena menurutnya satu-satunya cara agar dia tidak menyakiti Oli dengan pergi meninggalkan Birdie dan putrinya itu. Setelah gagal dengan Brad, Charlie memberi masukan kepada Dabney untuk fokus melobi CEO American Armory yang bernama Henry Skull. Setelah perbincangan mereka, Dabney kini mengetahui CEO ini menginginkan uang. Selanjutnya, fokus mereka kepada anggota dewan bernama Eisenberg, sekaligus kepala alokasi subkomite pertahanan, pejabat yang menentukan anggaran DOD. Karena tidak menginginkan uang, sambil tenis, Charlie dan Dabney melakukan lobby agar anggota dewan ini merasa terhormat dari rencana mereka yang ingin menambah anggaran belanja senjata namun tetap melakukan pengawasan. Setelah Kongres setuju membiayai senjata tersebut, selanjutnya tugas Dabney dan Charlie agar Kemenhan memberikan kontraknya kepada American Armory. Karena wakil Menhan pernah menjadi dosennya, Dabney merasa itu tidak akan sulit. Secara pribadi, Charlie mengatakan sejarah keluarganya yang menjadi penipu. Namun dia tegaskan penipuannya hanya dilakukan kepada penjahat. Pengakuan ini didengar juga oleh Emma. Birdie membebaskan Oli untuk menemui ayah kandungnya yang selama ini pergi untuk menyembuhkan ketergantungan narkoboy. Kemudian, Dabney dan Charlie menemui wakil Menhan yang bernama Bridges. Tidak ingat pernah menjadi dosennya, Bridge lebih tertarik berkenalan dengan Charlie yang akan memberinya undangan untuk acara nanti malam. Sebelum itu, Emma kembali menemui Charlie karena ternyata wakil Menhan itu mantan agen CIA. Emma sepertinya mulai melunak setelah tahu Charlie hanya menipu para penjahat. Saat mereka berdekatan, terjadi gangguan di alat komunikasi mereka. Agen FBI menilai ada penyusup di tempat konferensi ini. Tiba di lokasi acara, Bridge ingin tahu di mana saja Charlie ditempatkan. Untung saja Emma sudah lebih dulu melatihnya.
Sialnya, agen FBI datang untuk mengecek kamarnya Emma, memastikan dia tidak boleh memakai alat komunikasi atau penyadap. Emma segera menghancurkannya. Namun saat pemeriksaan dilakukan terhadap orang-orang yang berada di sekitar wakil Manhunt, Emma meminta VIC melepaskan Charlie. Akhirnya, Charlie berhasil menyelesaikan tugasnya. Done. Send my assistant. We do. Safe travels. You too. Daphne akhirnya melepaskan Charlie, menganggap semua hutangnya lunas. Meski hati mah berat, Emma dan Charlie akhirnya putus. Mereka menyadari hubungan mereka seperti langit dan bumi. Hey, Emma. Me too. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.